Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam merdeka belajar. Saya Anissa Rahma, CGP Angkatan 2 Kota Medan, guru bidang studi matematika di SMA Swasta Imelda Medan. Video ini merupakan praktek coaching dalam komunitas sekolah, yaitu merupakan tugas dari pendidikan guru penggerak modul 2.3.A.7 demonstrasi kontekstual. Fasilitator saya adalah Pak Nanang Burhan, petik saya adalah Pak Bambang Sudewo. Coaching ini menggunakan model Tirta, di mana T-nya itu adalah tujuan coaching, I-nya adalah identifikasi masalah, R-nya rencana aksi, TA-nya tanggung jawab. Tujuan coaching yaitu membuat coach menggali potensi yang ada di dalam dirinya sehingga coach tersebut mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Di mana video ini saya adalah coachnya dan coachnya adalah guru bidang studi sosiologi Miss Elizabeth. Coach merupakan seorang guru yang sedang merasa sedih dan kecewa sebab ingin memajukan pembelajaran murid-muridnya, tetapi kendala karena tidak adanya pembelajaran tatap muka karena pandemi. Adapun videonya yaitu Hai Miss Elis. Hai Miss. Pagi Miss. Pagi Miss. Miss apa kabar? Sehat. Udah sarapan Miss? Udah. Alhamdulillah. Miss, saya perhatikan Miss akhir-akhir ini kelihatan murung, sedih. Ada apa ya Miss? Biasalah Miss, masalah pembelajaran anak-anak. Oh, masalah pembelajaran anak-anak ya Miss. Coba Miss ceritakan apa perasaan Miss saat ini? Perasaannya campur aduk. Ada rasa kecewa, rasa sedih, semua campur aduk. Karena situasi saat ini kita harus banyak dituntut untuk memajukan pembelajaran anak, sementara tatap muka tidak bisa. Jadi sangat terbatas untuk pembelajaran untuk saat ini. Mungkin apa ada yang bisa saya bantu Miss? Kira-kira masalah anak-anak lah Miss, masalah pembelajaran ini yang paling banyak masalahnya. Masalah pembelajaran anak selama dari ini itu yang sangat bikin saya susah. Terus Miss ada lagi? Ada beberapa masalah hasil ya, mulai dari proses, hasil, kemudian masalah sikap anak-anak ini. Kita kan tidak tahu bagaimana sikap anak-anak ini selama pembelajaran daring. Kita tidak tahu bagaimana situasinya di sana, sementara kita di sini pembelajaran dilakukan jarak jauh. Yang sama juga seperti yang saya rasakan saat ini Miss. Terus gimana ya Miss? Menurut Miss itu sikap anak-anak itu saat daring, kemudian saat pembelajaran itu bagaimana menurut Miss sikap mereka? Tadi kan ceritakan sikap anak itu, kemudian pembelajaran mereka, hasil pembelajaran, coba ceritakan kembali. Oke. Selama pembelajaran daring yang sudah saya lakukan sudah hampir 2 tahun ya Miss. Sudah hampir 2 tahun. Ada anak-anak itu berbagai tipe sifatnya. Ada yang sangat peduli, ini yang sangat kompeten, selalu mengerjakan tugas, selalu hadir di kelas. Ada yang setengah hadir. Pertama dia hadir, kemudian ketika pengerjaan tugas menghilang. Ketika di absen lagi tidak muncul lagi. Kemudian ada yang sama sekali nggak peduli, dari awal sampai akhir pembelajaran tidak muncul, sampai pengisian, mulai dari pengisian absen sampai penutupan pembelajaran tidak ada. Jadi itulah tipe-tipenya kalau masalah sikap anak-anak. Kemudian masalah prosesnya begitu. Kadang ada anak yang mengerti, kadang ada anak yang tidak mengerti. Yang tidak mengerti ini, yang tidak paham ini, yang tidak hadir. Ada yang setengah hadir, hanya hadir untuk mengisi absen.
Kemudian untuk hasilnya ya jelas berbeda hasilnya. Hasilnya ya dari yang setiap hari hadir, setiap hari mengerjakan tugas, ya ini hasilnya baik. Sementara yang tidak hadir tadi atau setengah hadir tadi, mereka kadang tidak saat ujian contohnya mereka tidak dapat karena memang itu tadi mereka dari awal tidak mengikuti pembelajaran. Ya, yang saya pun merasakan juga apa yang saya rasakan karena memang masa pandemi ini pembelajaran melalui daring membuat anak-anak itu yang berbagai tipe yang sebenarnya tadi lah. Kemudian dari hasilnya karena dari tipe tersebut hasilnya pun berpengaruh kepada mereka. Kemudian apakah selama ini sudah mencoba melakukan sesuatu kepada mereka? Sudah berupaya atau strategi kita lakukan. Mulai dari yang pertama adalah kita kerjasama dengan orang tua, artinya juga orang tua berperan ketika anak di rumah, orang tua mengingatkan si anak untuk waktu pembelajaran. Kedua, kita membuat suatu permainan yang tujuannya untuk menarik perhatian si anak supaya dia ikut serta dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, kita juga melakukan kunjungan ke beberapa rumah anak, ke rumah siswa yang tujuannya untuk mengetahui apa sebetulnya kenapa si anak, apa alasannya si anak tidak mengikuti pembelajaran. Begitu dia. Sebetulnya upaya inilah yang dapat kita lakukan supaya si anak tidak ketertinggalan pembelajaran. Kemudian Miss ada lagi Miss mendekati anaknya secara pribadi sudah Miss? Itulah tadi Miss yang sudah kita lakukan ke rumah. Kita ingin mengetahui apa situasi anak, apa yang dilakukan si anak ketika di rumah. Nah itu salah satu yang kita lakukan, mendekatkan diri dengan siswa dan bersama orang tua juga. Iya. Dan wali kelas juga dilibatkan juga kan? Iya, dilibatkan. Karena wali kelas juga sangat berperan penting untuk pembelajaran si anak juga. Karena apa? Si wali kelas lah yang mengenal satu persatu pribadi anak-anak di dalam satu kelas itu. Jadi sehingga ada juga kerjasama antara guru bidang studi dengan wali kelas. Jadi supaya hal apa yang harus dilakukan ketika menghadapi si anak. Begitu ya Miss, berarti ini sudah melakukan pendekatan pertama kepada anaknya, kemudian melalui pertama sama wali kelas, kemudian pendekatan kepada anaknya, ke orang tuanya, kemudian menanyakan bagaimana kondisi anak saat daring, apakah memang mengerjakan tugas atau tidak, begitu ya Miss? Iya Miss. Berarti oke lah, berarti bisa saya simpulkannya begitu tadi ya Miss. Berarti terus lah apa saja hambatan lagi Miss? Masih adakah hambatan lagi Miss? Iya, hambatannya karena itu tadi jarak jauh ya, pembelajarannya jarak jauh. Jadi kita tidak bisa pada saat selama pembelajaran kita tidak bisa mengkontrol bagaimana keadaan si anak di seberang sana atau bagaimana keadaannya di rumah. Karena itu tadi kita tidak bisa melihat satu persatu bagaimana mimiknya, bagaimana perasaannya, apa yang sedang mereka lakukan. Kadang-kadang anak ini isi absen mungkin ketiduran, kemudian juga lupa waktu atau bisa jadi tidak ada yang mengingatkan, akhirnya ketiduran sampai pada pembelajaran selesai. Nah, jadi selama ini pun yang saya dengar alasan anak terlambat Miss, ketiduran Miss. Nah, jadi itu yang membuat karena daring ini anak-anak semakin malas, tidak ada. Kalau kita kan datang ke sekolah, kita ada punya batasan waktu. Misalnya kita harus datang 7.30, si anak sudah harus di sekolah 7.30. Tapi ini tidak ada hal yang membuat si anak untuk bergerak sendiri. Jadi akhirnya kebanyakan begitu. Tinggal pembelajaran, alasannya terlambat bangun, tidak ada yang mengingatkan. Itu alasannya selalu. Terus masalah paket, apakah ada juga mereka membicarakan kepada Miss, paket saya tidak ada Miss, apakah mereka membicarakan itu juga Miss? Oh iya itu juga, kebanyakan itu juga ya, masalah paket saya habis lah, paket saya tidak bisa, jaringan dan lain sebagainya. Itu juga menjadi banyak alasan
pada anak-anak. Berarti ya kami selama dari itu banyaklah anak-anak tidak mengikuti pembelajaran kita ya Miss. Yang saya juga merasakan juga Miss. Kemudian terus dari langkah-langkah tersebut kan tadi udah Miss ketahui hambatannya, permasalahannya. Terus apakah ada langkah prioritas langkah ke depan Miss untuk menghadapinya ke depannya Miss? Sebetulnya gambaran ke depan kita berharap ya pandemi ini segera berakhir. Kita sangat-sangat berharap, kita juga rindu berkumpul dengan anak-anak, rindu berkumpul dengan teman-teman sejawat. Tapi mau tidak mau kita punya keterbatasan. Tapi kita juga memiliki langkah-langkah yang mau kita lakukan. Salah satunya adalah beberapa kali melakukan anak-anak datang ke sekolah. Harusnya datang ke sekolah, tidak selamanya daring. Bisa jadi setiap 2 kali seminggu contohnya, atau 3 kali seminggu, supaya kita lihat bagaimana perkembangan si anak melalui pertemuan secara langsung tadi. Kita mau melihat sejauh mana si anak sudah mengerjakan, sejauh mana si anak sudah mengerti. Nah, disinilah waktunya kita diskusi guru dengan anak ini, rencana ke depannya yang mau dilakukan. Ini salah satu gambaran tujuan atau langkah ke depannya kalau menurut saya, dari saya sendiri. Oh begitu ya Miss. Terus apakah ada lagi langkah-langkah selain itu Miss? Saya kira masih hanya itu langkah-langkahnya. Kalau misalnya ada dari Miss, kita kan di sini diskusi. Kalau misalnya ada masukan dari Miss atau ada hal yang sudah Miss lakukan yang mungkin sudah berhasil, bolehlah begitu sama saya juga. Oke Miss, gini Miss, mungkin kalau dari masukan dari saya mungkin ini ya Miss, kita buat peraturan perjanjian. Apakah Miss sudah membuat perjanjian kepada anak-anak? Perjanjian atau kontrak kelas ya? Sampai saat ini belum, karena memang itu biasanya diberlakukan untuk anak-anak mahasiswa ya, untuk mahasiswa di perkuliahan. Untuk saat ini belum pernah, karena memang belum ada yang menerapkan. Saya perhatikan. Jadi kalau misalnya sudah menerapkannya, boleh berbagi juga. Sekali itu Miss ingat waktu kita sharing bersama dengan saya, di situ saya men-sharingkan adanya kesepakatan kelas. Oh iya, saya ingat. Namun sampai saat ini belum saya terapkan. Baiklah Miss, begini Miss, anak-anak kan itu juga suatu kesepakatan kelas ya Miss. Ini di sini kesepakatan kelas itu berisi aturan. Aturannya ini harapan guru-guru terhadap muridnya dan harapan murid ke gurunya. Begitu maksud saya Miss. Berarti tadi kan udah mantap itu ya Miss. Langkah-langkah Miss pertama itu mengunjungi orang tuanya, kemudian wali kelasnya, kemudian anak-anaknya diketahui apa sih masalah anak-anak ini. Itu udah mantap sekali Miss, udah bagus sekali Miss. Terus bagaimana ini Miss, komitmen Miss melanjutkannya? Saya ya seperti yang udah Miss katakan tadi, saya juga pengen ya betul juga, kita harus buat kesepakatan juga sama anak-anak supaya kedepannya kalau misalnya anak-anak melanggar ya ada konsekuensinya, sama juga dengan guru. Ya saya pikir bagus juga. Jadi mungkin ini langkah nanti yang juga akan saya lakukan ke depannya. Berarti dari diskusi kita ini udah muncul solusi buat Miss Elis ya? Iya, sudah ada beberapa langkah yang sudah saya pikirkan. Salah satunya juga yang udah Miss sebutkan tadi, masalah kontrak atau kesepakatan kelas ya. Oke, bagus juga. Nanti mudah-mudahan ya, kita berharap ini juga efektif, salah satu cara yang efektif untuk bisa meningkatkan kemauan si anak dalam mengikuti pembelajaran. Mudah-mudahan itu tercapai kita ya Miss. Itulah harapan kita sebagai guru ya Miss. Kemudian Miss, siapa dan apa yang bisa membantu Miss dalam melakukan komitmen hari ini Miss? Salah satunya yang paling berperan sebetulnya menurut saya guru bersama guru dengan orang tua. Kemudian rekan guru juga saling membantu, atau seperti yang sudah kita lakukan ini Miss tadi kan bertanya sama saya apa yang terjadi dengan saya, ini juga membantu saya
mencarikan solusi apa yang dapat dilakukan ke depannya. Nah, yang berperan di sini ya mungkin saya sendiri sebagai gurunya, kemudian yang melibatkan siswa saya, kemudian juga orang tua juga ya, karena orang tua dengan guru harus bekerja sama supaya ketika anak di rumah, ketika anak di sekolah saling mengetahui apa yang terjadi. Kemudian rekan guru juga bisa membantu, saya kira demikian. Iya Miss, bagus juga tuh Miss. Langkah-langkahnya itu Miss harus melibatkan siswa, terus rekan guru seperti kita, berarti kita kolaborasi nih. Iya. Ya kan Miss. Nah, kemudian mungkin apakah ada lagi Miss? Kira-kira itu saja ya yang menjadi masalah sekarang ini, masalah pembelajaran anak ini yang penting. Situasinya yang memang memaksa kita harus demikian, mau tidak mau harus kita jalankan, tapi ya sebagai guru kita juga harus kreatif memikirkan bagaimana sebetulnya agar minat dan niat si anak ini untuk belajar itu terpacu kembali. Iya Miss. Itu ide yang bagus Miss. Mantap kali lah Miss ini. Pasti Miss bisa bangkit dari kemurungan ini karena sudah mengetahui apa saja dari Miss sendiri ini kan potensinya. Akhirnya Miss sendiri yang memecahkan masalahnya. Iya. Dan saya hanya mencoba untuk membantu Miss. Ya berkat Miss juga saya berpikir ke arah sana. Sebelumnya kan saya tidak memikirkan sejauh itu karena berkat Miss juga, pacuan dari Miss juga. Sama-sama kita Ya. Miss. Semoga kita berhasil menjadi anak bangsa ini ya, Miss. Amin. Semangat terus kita dalam menghadapi pandemi ini, semoga cepat berlalu. Semangat Miss. Ya, terima kasih Miss. Oke, setelah saya melakukan diskusi atau berwawancara dengan Memisa atau Miss Nisa, saya mendapatkan beberapa cara untuk mengatasi pembelajaran yang selama ini saya anggap salah satu kesulitan yang saya alami. Salah satunya adalah membuat kesepakatan kelas, ya itu juga masukan dari bisnis sendiri. Ya saya pikir juga itu bagus, ide yang bagus. Karena apa? Karena kita bisa, seandainya si anak melenceng dari kesepakatan, ada konsekuensi yang dapat kita berikan. Begitu juga dengan guru, bukan hanya siswa. Kemudian juga saya mendapatkan beberapa ide ya yang selama ini saya tidak sama sekali kepikiran. Tapi karena diskusi ini, jadi saya terpikir, oh berarti ini yang harus saya lakukan. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih sama Memisa ya untuk diskusi hari ini yang sudah memberikan, sebetulnya bukan memberikan ya, tapi membuat saya berpikir atau menggali sebetulnya apa yang bisa saya lakukan. Ya, jadi sangat-sangat bermanfaat untuk diskusi hari ini dan mungkin kedepannya juga bisa saya terapkan dan mudah-mudahan bisa membuat anak-anak dapat mengikuti pembelajaran secara efektif. Terima kasih.